Juga Mbak, karena si Farhad Abbas yang bilang kalau donasi Agus nggak terima, ya duit itu dikembalikan kepada yang nyumbang. Kalau memang si penyumbang ini merasa keberatan, ya monggo dikembalikan. Donasi Agus harus dikembalikan ke rekening Agus selama 3 kali 24 jam. Itu kira-kira dari hatinya Agus atau ada campur tangan si Farhad Abbas Mbak Elo? Dari pandangan terawangan panjenengan. Ya, kalau dari penerawangan saya itu ada campur tangan ya. Campur tangan. Campur tangan. Tapi kan asli Agus memang seperti itu Mbak. Menginginkan uang itu. Kadang lain di mulut, lain di hati. Makanya panjenengan coba terawang. Sosok Agus ini sebetulnya gimana sih Mbak? Yang dikatakan di media itu sesuai dengan kata hati dia enggak sih? Ya. Kalau dia bilang ikhlas lah saya donasi ini, udah nggak usah dikembalikan lagi ke saya. Wah, udah makan separuhnya ya. 500 juta udah dimakan kan? Berarti kan hampir separuhnya toh. Ya, benar. Tapi kalau dari pandangan kita ya, dari penerawangan saya, kalau dibilang ikhlasnya sih, kalau kita bilang ya masih mengharap juga ya. Masih mengharap juga. Masih mengharap juga. Apa dasar mengharap Mbah? Ya karena begini ya. Banyak cicilan. Banyak cicilan. Ya mungkin ada di luar-luar lagi yang belum diselesaikan seperti itu. Ya iya itulah termasuk banyak termasuk cicilan. Cicilan lah kita bilang. Nah, bisa jadi. Iya. Makanya dengan polemik ini sih Mbak, ibaratnya saya sebagai orang yang melihat gitu, memandang langsung ini, kalau donasi yang saat ini dipegang yayasan mau diberikan lagi ke Mas Agus, sementara Mas Agus melaporkan yayasan Tenopi ataupun Teknopinya secara langsung, nampaknya kayak berat gitu sih Mbah. Kalau saya ya secara pribadi, alat Tenopi untuk apa lagi sih diurusin tuh si Agus gitu. Satu ya. Kedua, donasi yang terkumpul itu ini yang harus dipertanyakan. Ini mau diapain Mbah? Ini kan donasi umat gitu. Ada ribuan orang kata si Farhad Abbas dan timnya, ada ribuan orang yang menyumbang dari 5.000 sampai dengan 1 jutaan. Gitu. Apakah ini harus ditanya satu persatu ataukah dipulangin satu persatu? Kan menjadi persoalan baru Mbak. Ya, kalau menurut saya ya yang bagi donasi ini ya kalau dipulangkan ya rasanya lucu gitu. Dipulangkan lucu. Lucu tapi karena kan ini jadi solusi juga Mbak, karena si Farhad Abbas yang bilang kalau donasi Agus nggak terima, ya duit itu dikembalikan kepada yang nyumbang. Bayangkan. Ya sekarang begini, kadang si penyumbang kan kita tidak tahu ya siapa-siapa saja yang si penyumbang ini. Ada Mbak Elo, rekeningnya itu ada nama-namanya semua. Ada Mbak Elo. Kalau memang si penyumbang ini merasa keberatan, ya monggo dikembalikan. Dikembalikan itu. Ya. Tapi kalau yang sudah mereka ikhlas, ya tunggulah kira-kira bagaimana yang orang yang benar-benar membutuhkan, ya membutuhkan bantuan ya seperti itu, ya dialihkanlah dari Mas Agus ke tempat si yang bersangkutan tersebut. Mungkin nanti setelah dikembalikan, silakan Agus buka donasi sendiri tapi pakai yayasan yang lain ya Mbak ya. Iya. Semoga yayasannya yang mendampingin Agus nggak kayak giniin lagi ya, nggak dilaporin lagi ya. Mudah-mudahan ya, karena bukan hanya sekedar uang yang diserahkan, tetapi ada pertanggungjawaban juga di dalamnya ya Mbak ya. Iya. Oke, selanjutnya Mbak, ini Mbak, Tenopi ini ungkap perasaannya Mbak di media sosial milik pribadinya ya. Katanya dia ini menyindir mungkin ya ke Mas Agus ya, menyebut tidak ada bedanya orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu bersyukur Mbah ya. Apakah Agus ya, katakannya apakah Agus seperti itu, tidak tahu berterima kasih ataupun tidak tahu bersyukur? Menurut Mbah gimana? Ya kalau menurut saya sih ada seperti itu. Karena begini ya, sudah dapat segitu banyak ya, mau semua mau diambil. Nah kalau kita bilang kan itu, kita bilang kan tamak gitu ya. Itu tamak ya namanya? Iya tamak gitu ya. Bantuan sudah apa ya, itu semua mau diangkut sama dia semua. Itu sangat tidak baik, sangat tidak cocok itu. Seperti itu. Udah nerima 500 juta, udah dibayar utang. Tiba-tiba tetap mau ngelaporkan Teknopi gitu ya. Padahal Teknopi udah minta maaf loh Mbak. Ada buktinya Mbak. Udah minta maaf bolak-balik dia. Jadi kalau sudah minta maaf di depan orangnya dan sudah dimaafkan, kan rekamannya ada nih ya. Kemudian dia laporkan lagi, kira-kira itu ditindak secara hukum nggak sih Mbah?
kan udah didamaikan ibaratnya, sudah Iya. damai, sudah minta maaf. Iya. Kemudian karena ada sosok Farhad Abbas ya yang menggebu-gebu, Tenopinya dilaporin lagi. Itu gimana, Mbah? Ya kalau dilapori, kalau menurut saya ya itu tidak mempan gitu ya. Tidak mempan. Iya, karena kan sudah Ada penyidik juga ya, Mbah, yang Iya, melihat nanti ini kan itu udah selesai permasalahan kelolaan ini. Iya, iya seperti itu. Kenapa ricuh kayak gini? Pasti dipertanyakan ya, Mbah. Iya, sudah jelas. Oke, jadi kata Tenopi di statusnya juga, aku memanusiakan orang lain ya, tapi tidak begitu denganku. Berarti dirinya merasa begitu mengasihi ya, begitu peduli sekali sama si Agus, tapi tidak sebaliknya ya, Mbak ya. Dia tidak pernah mungkin menanyakan kabar Mbak Nopi, Iya. ya, ataupun menawari sesuatu gitu, ataupun menanya soal orang-orang yang ada di sekeliling dia yang perlu dibantu, padahal dia menerima donasi yang cukup besar. Mungkin di situ juga menjadi ngenesnya si Nopi nih, Mbak, Teh Nopi kepada si Agus gitulah. Mbak sendiri ibaratnya gini ya, mau nggak sih kalau nerima duit sebanyak itu kemudian menyumbang untuk Teh Nopi, yang dimana dia tuh banyak sekali di bawahnya, di sekelilingnya orang-orang yang mau dibantu, Mbah? Mau nggak Mbah Ilo ibaratnya yang menerima donasi membantu Teh Nopi untuk itu? Ya kalau Untuk kita yayasannya. sih, ya untuk membantu untuk umat ya kalau kita bilang ya. Jadi kalau menurut saya sih boleh-boleh saja lah kalau kita bilang. Nah, tinggal lagi bukan untuk kepentingan seseorang gitu ya. Ya. Tapi melainkan kalau kita bilang beberapa orang, ataupun jika donasi itu banyak dapat ya, terkumpul kalau kita bilang ya. Jadi di situ kan banyak orang-orang yang kalau kita bilang yang benar-benar ingin membutuhkan. Ya. Nah, ataupun untuk pengobatan yang masih bisa disembuhkan ya kita bilang. Nah, monggo silakan dialihkan ke situ. Oke. Seperti itu. Mbak Ilo, ini ternyata ini setiap laporan polisi, Mbak Ilo, itu belum tentu disidang, Mbak Ilo. Karena di sini laporan itu ada namanya P21, Mbak Ilo, di mana penuntut umum harus menilai bahwa hasil penyelidikan sudah memadai dan kode yang digunakan untuk menunjukkan status berkas perkara telah lengkap ya, disebut P21. Nah, bisa jadi, Mbah, ini hanya sebatas laporan ya, dan kasusnya si Teh Nopi tidak pernah disidangkan karena tidak lengkap nih berkas-berkasnya. Iya. Menurut Mbak Ilo akan lengkap nggak sih berkas-berkas Ya, kalau laporan menurut saya sih untuk tidak Teh lengkap. Nopi? Tidak lengkap begitu. Tidak lengkap ya. Tidak lengkap. Mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik. Iya. Bahkan kalau mau saja Teh Nopi ini bisa kembali. Iya. Ya, Maksudnya gini, Mbak menuntut. Ilo, Agusnya katanya mencemarkan nama baik. Kira-kira buktinya apa saja itu, Mbah? Katanya mereka udah punya buktinya untuk melaporkan Teh Nopi. Gitu. Yang di media sosial saat ini gitu, yang menghujat gitu. Ya mungkin itu salah satunya. Teh Nopi juga dihujat sama Farhad Abbas, sama si Agus, dibilang kejam, nggak punya perasaan, ya, merendahkan harga diri. Itu kan ngujat juga ya, Mbah? Ya termasuk itu. Iya kan? Padahal Teh Nopi ngomongin itu sesuai fakta. Misalnya si Agus mentransfer ke keluarga, membagi-bagi ke keluarganya uang donasi itu seperti warisan. Ada mutasi rekening yang baik keluar. Mbak Ilo kan punya rekening tuh, ada datanya di situ. Ya. Kemudian ada bayar rumah karena ada cicilan rumah hampir 100 juta. Itu kan juga diiyakan gitu dari pihak Agusnya. Jadi kan nggak ada di sini yang mengada-ngada loh, Mbah. Ini fakta. Kan gitu. Masalah setelah fakta itu diungkap, netizen itu entah kemana-kemana ngomongnya, itu kan masalah netizen, bukan Teh Nopi. Teh Nopi kan hanya mengungkap supaya jelas karena duit yang ada yang saat itu dipegang sama si Agus adalah uang donasi dari rakyat, masyarakat gitu toh, Mbak. Iya. Kan berarti kan memang tanggung jawab Mbak Nopi untuk mengungkap itu semua gitu loh. Karena Teh Nopi yang menggalang donasi itu gitu. Iya, karena dia pun yang memiliki yayasan ya. Jadi sudah, kalau kita bilang berhak lah dia. Iya. Seperti itu. Oke ya. Jadi
Menurut Mbah Hilo nih, menurut Mbah Hilo, sia-sia nggak sih Agus ini melaporkan Teh Nopi gitu? Ya, kalau kita bilang ya sia-sia gitu ya. Sia-sia. Nah, kadang sudah kita bilang dibantu gitu ya. Malah taunya tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih, mending Mbah. Ini dilaporin supaya masuk jeruji besi toh Mbah. Lah itu makanya. Kayak mana? Ini bukan hanya tidak berterima kasih loh Mbak, ingin memenjarakan Teh Nopi. Lah iya, kalau kita bilang ya, kalau bahasa kasarnya dengki lah kita bilang, ataupun dengki ya. Bagaimana ya? Itu sifat yang itu seperti tidak baik lah kalau tidak kita baik. bilang. Jadi Agus harus gimana sih Mbak? Menjauhi Farhat Abbas, ya, mencabut laporan atau gimana? Saran Mbah nih untuk Mas Agus. Ya, untuk mungkin Mas belum Agus terlalu melangkah jauh Mbak. Ya. Ya kan? Nah, itu gimana? Ya, kalau memang itu tidak apa kali ya, mungkin bisa saja itu dicabut saja laporan. Gitu cabut ya. saja ya. Cabut saja. Diam-diam aja nggak usah tahu Bang Farhat. Iya. Kan Farhat pengacaranya Mbak Ilo. Ya, biarkan saja gitu. Dengerin kata hati ya, Mas Agus nggak usah ya. digubres gitu. Kalau dicabut laporannya, minta maaf ke Teteh, ya mungkin saat ini masih diterima ya Mbah. Masih. Dan duit itu 100% akan menjadi milik dia kan Mbah. Benar. Iya kan, asal itu digunakan untuk perobatan terlebih dahulu. Ya kan, ada yang bilang belok ke luar negeri bisa kemungkinan loh Mbah dapat. Insya Allah bisa dapat melihat lagi loh Mbah Ilo. Iya, kalau namanya Ya memang karena nggak murah makanya ke luar negeri. Iya. Gitu. Kalau menurut saya sih itu berat lah kalau namanya mata ya. Namanya mata penglihatan itu berat, tapi kalau mungkin telinga atau bagaimana ya mungkin dengan alat ya masih bisa mendengar, ataupun kalau kita bilang kaki patah masih bisa disambung. Nah seperti itu. Namun kalau penglihatan ini kalau menurut saya itu berat untuk bisa melihat. Nah, berat ya Mbak ya. Berat. Tapi kan setidaknya harus ada perjuangan dahulu loh Mbak. Kalau kita ngomong berat ya berarti yang dilakukan sama Mas Agus. Dia meyakini vonisnya tidak akan pernah sembuh. Vonisnya adalah dia buta, makanya dia menuntut uang itu untuk diberikan kepada dia karena udah nggak ada usaha yang akan dilakukan lagi. Nah, tapi pihak Mbak Nopi masih mau berusaha gitu. Semisal dengan membawanya ke luar negeri gitu. Ya mungkin bisa coba saja lah kalau memang itu dokternya mampu ya kita bilang ya, dan target biayanya pasti luar biasa Mbak. Nah, makanya saya bilang ini kira-kira mencukupi tidak? Yang mungkin bisa kita katakan gini Mbah, dengar nggak sih ada donor mata? Sering ya donor mata. Apa sih yang didonorkan itunya kan gitu. Dan bagaimana pengerjaannya? Tentu kita yang tukang pecel, yang tukang sapu lidi, nggak akan pernah paham Mbah. Tapi kan kita pernah mendengar donor mata. Berarti mata seseorang mungkin sudah meninggal, ya. Kemudian dia punya nazar ingin didonorkan mata itu untuk yang membutuhkan. Ada Mbah seperti itu Mbah. Nah bahkan yang lebih ilegalnya lagi Mbak Ilo, ada jual organ berupa mata. Nah itu Mbah. Makanya di sini sebetulnya masih ada harapan sih Mbah, masih ada harapan, gitu. Untuk mungkin Mas Agus ke luar negeri, ya ditemanin sama Teh Nopi ataupun tim untuk berobat ke sana. Ya, takutnya begini juga ya. Dananya ini tidak mencukupi. Nah, 1,5 M Mbak Ilo. Ya mungkin kalau lebih. Udah tinggal 1 M berarti. Nah, kalau tidak mencukupi, siapa yang menanggulanginya? Nah, kekurangannya lah kalau kita bilang ya. Karena kan kita bilang bukan murah lah seandainya bisa sembuh ataupun pulih kembali seperti itu. Nah, murah. Iya, seandainya dana itu kurang kalau kita bilang. Nah, siapa lagi ada penyumbang-penyumbang yang atau donasi-donasi yang akan mendatang seperti itu? Masalah kekurangan mungkin itu dikondisikan sama batasan pengobatannya ya Mbak ya. Yang penting dana itu digunakan dulu lah gitu untuk usaha pengobatan itu. Kalau 1 miliar dianggap kecil Mbak Ilo, tapi kalau nggak digunakan untuk pengobatan itu menjadi jumlah yang besar dan kemudian disalahgunakan Mbak. Iya. Nah makanya kenapa sumbangan sampai sebanyak itu, karena ini penanganan mata yang memang betul kata Mbak Ilo
agak susah. Dan kalau memang bisa mungkin biayanya nggak tanggung-tanggung gitu. Kalau untuk bayar hutang, ya mungkin beli kendaraan 1,5 miliar itu besar, Mbah. Tapi begitu digunakan untuk pengobatan yang terkait dengan mata, ya ginjal, katakan jantung, mungkin itu hal nominal yang kecil. Gitu, Mbah? Iya. Oke. Mbah, saran untuk Farhad Abbas yang mau sumpah pocong, Iya. yang terus membisiki sosok Agus, apa, Mbah? Ya sebaiknya hindarilah itu ya. Hindarilah. Jangan terlalu apa kali ya kalau kita bilang membuat apa bagaimana ya. Seperti itu sebentar ya. Ini Ada pacet. Iya. Oh, ada pacet nih, Mbak. Iya. Oke, pacet nang kene, Mbak. Iya, siji loro. Siji loro. Iya. Pantes kok kayak cekat-cekik gitu ya. Dipangan pacet, weh, teman-teman. Ya, jadi untuk Farhad Abbas apa ini? Ya, untuk Farhad Abbas ya saya ingatkan ya, kalau memang Anda yang jujur, nah monggo silakan ikut serta mengadakan sumpah pocong. Sumpah pocong itu ya? Iya. Tantangan Bailo ya? Tantangan dari Oke, sampai kita. sini dulu teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.